Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fitroh Dwi Nugroho di channel Jogja Cendikia. Sejarah perjalanan Keraton Mataram Islam dimulai dari Keraton Mataram Islam Kota Gede. Setelah meninggalnya sang raja Panembahan Senopati, lalu dilanjutkan oleh putranya yaitu Sultan Agung. Selanjutnya keraton pindah ke Kerto, 8 km dari Keraton Kota Gede. Pemindahan itu dilakukan pada masa anaknya Sultan Agung, yaitu Raden Mas Sayyidin. Sepeninggalnya Raja Sultan Agung, ia naik tahta menjadi Raja Mataram Islam bergelar Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Agung atau lebih dikenal sebagai Amangkurat I. Namun Keraton Kerta tidak lama berpindah ke Pleret yang tidak jauh dari Kerto. Berawal dari pemberontakan Trunajaya dari Madura pada tahun 1677 yang menyerbu di Keraton Mataram Lama yang terletak di Pleret. Pada saat itu Amangkurat I mengamankan diri dan keluarganya keluar dari Keraton Mataram di Pleret menuju Tegal. Namun saat itu kondisi Amangkurat I sedang sakit dan meninggal di Tegal Arum, Kabupaten Tegal, sehingga digantikan oleh putranya Pangeran Adipati Anom dan bergelar Susuhunan Amangkurat II. Keraton Kartosuro. Keraton ini didirikan oleh Susuhunan Hamangkurat II pada tahun 1680. Pada abad ke-17, Kartosuro merupakan ibu kota Kasultanan Mataram antara tahun 1680 sampai 1745 pasca Pleret. Benteng Sri Manganti masih tetap kokoh berdiri mengelilingi lahan seluas 2,5 hektar yang tak lain adalah bekas lokasi Keraton Kartosuro. Terletak di Desa Krapian, Kecamatan Kartosuro, Sukoharjo, Jawa Tengah. Keraton ini menjadi bagian penting dari sejarah kejayaan dinasti Kerajaan Mataram Islam di Jawa. Halo sahabat, sekarang kita sudah berada di komplek bekas bangunan Keraton Mataram Islam yang ada di Kartasuro ini. Nah, lebih lengkapnya kita akan dibantu oleh Mas Edo selaku petugas yang ada di komplek petilasan Keraton Mataram Islam yang ada di wilayah Kartasuro ini. Kita mulai dari ini ya, ada pohon ini, tampaknya ada pohon, nanti bisa dijelaskan pohon apa yang ada di pintu masuk ke makam ini ya. Monggo Mas. Ini namanya adalah pohon tleco. Ini pohon langka. Ini enggak di setiap tanah itu bisa tumbuh. Banyak orang yang minta bibit-bibitnya ditanam di mana-mana sulit tumbuh. Ini umurnya 340 tahun. Jadi semenjak keraton ini berdiri sampai sekarang. Yes. Termasuk pohon langka. Untuk buahnya itu untuk lem payung buahnya.
itu dulu itu pendopo terbesar di Indonesia. Pendopo terbesar di Indonesia. Iya. Ada di sini ya? Iya, dulu ada di sini. Kerajaan ini ya? Iya, ini cuma tinggal tilas-tilasnya aja, yang asli sebagian dibawa ke daerah Mangkunegaran. Oh. Mangkunegaran berarti yang di Surakarta. Yang beda lagi daerah Ngarsapura. Kan habis dari sini kan yang percaya yang pertama. Terus ke Keraton Solo. Ya. Habis itu ada pemberontakan karena di Keraton Solo itu kan bekerja sama sedikit dengan Belanda. Nah, Raden Mas Said Sambarinama itu nggak mau. Akhirnya dia mecah. Terus Belanda juga ada perjanjian Giyanti itu jadi Mangkunegaran sama Yogyakarta. Nah, seperti itu. Lanjut ke selanjutnya. Sekarang udah nggak boleh ada yang dimakan. Ya nggak apa-apa, disarankan dipindah dari soalnya kan di sini udah masuk ke Jakarta. Ya seperti itu. Monggo ke situ. Ada cucu, ada wayah dari mulai PB3 sampai PB10. Nah di dalam itu sekitar ada 56 makam. Oke, berarti ada 56 makam dari keturunan PB3 sampai 10. Sampai 10. Iya. Salah satunya mungkin di sini juga ya? Oh enggak, yang di dalam, yang dalam. Satu komplek putih itu. Oh, iya. Komplek putih itu ya? Iya, satu komplek putih ini. Oh. Kalau yang sini campur Mas, ini ada yang keturunan, ada yang umum. Ya. Kalau yang bendera situ pejuang. Iya, pejuang. Yang paling tua di sini itu paling pojok ada kain putih itu. Yang pertama ya? Bukan. Itu yang paling tua. Ya, yang putih itu ada kain putih itu adalah Kanjeng Pangeran Haryo Panular Sepuh, putra dari PB3. Ya, di sini yang paling dituakan makamnya. Putra dari PB3. Kalau iya. yang ini, yang selain yang ini yang belum ada namanya masih dicari. Ini juga ada. Kalau yang BRM itu kan cucu. Kalau yang RM itu anak, seperti itu. Di sini saya sudah berada di lingkungan ada pemakaman PB10, ada cucu dan anaknya, dan ternyata susunan batu ini ada artinya ya, mempunyai arti. Jadi tidak sembarangan asal disusun itu, ternyata ada artinya. Nah, nanti artinya kita tanyakan ke Mas Edo ini. Gimana Mas Edo? Ini artinya apa Mas Edo dari susunan ini? Dari susunan itu kalau semakin tinggi berarti dia semakin tinggi pangkatnya. Oke, semakin tinggi susunan batu bata, ternyata semakin tinggi juga pangkat yang dimiliki oleh almarhum inilah, istilahnya seperti itu. Makam ada, sekarang dipakai makam. Sekarang kita ada di bangunan yang ada di tengah makam. Ternyata ini dulunya adalah tempat penyimpanan pusaka keraton ya sahabat. Tapi sekarang sudah beralih fungsi, memang sekarang ada makam di dalamnya. Ini kita tepat berada di atas kamar nih Mas, kamar dari raja ya. Sekarang dibangun seperti agak tinggi dari tanah biasanya dan ada tanda dua batu besar di sini.
merebut sini Kartasura yang dipimpin oleh raja yang namanya Sunan Kuning atau Mas Garendi. Itu umurnya 15 tahun. Dia dijadikan raja tanpa mahkota oleh VOC. Seperti diperalat untuk merebut sini, akhirnya menang. Kita bisa saksikan di depan kita ini ada benteng ya. Kalau menurut saya ini benteng pertahanan keraton karena tingginya sekitar 4 meter ya, sahabat. Iya. Tingginya sekitar 4 meter, tapi di tengah-tengah itu ada lubang. Ada lubang yang dulunya memang pernah diserang oleh musuh VOC ya. Lebih jelasnya nanti kita tanyakan ke Mas Edo. Nah, gimana Mas Edo? Ini dulunya kenapa bisa bolong seperti ini Mas Edo? Iya, dulu kan ada pemberontakan peristiwa Geger Pacinan itu yang dipimpin oleh Sunan Kunting. Akhirnya tembok ini dijebol ya, ini sampai sekarang ini nggak diapa-apain, soalnya ini adalah saksi bisu dari runtuhnya Keraton Kartasura. Itu kalau yang ada batu batanya itu cuma itu tambalan dulu biar nggak buat keluar masuk seperti itu. Dulu ketika diserang ini raja lari kemana Mas? Ke Ponorogo. Ponorogo. Larinya ke Ponorogo. Sekarang saya coba akan naik ke atas benteng yang ada di keraton ini. Kita coba lihat lebarnya seberapa sih benteng ini untuk mempertahankan raja yang ada di dalam. Apakah 1 meter atau 2 meter? Coba kita pastikan dengan menaiki benteng ini. Ternyata posisi saya sekarang ada di atas benteng pertahanan keraton ini. Lebarnya sekitar segini ya sahabat, kurang lebih 1,5 sampai 2 meter lah ya istilahnya. Nah, ini tembus oleh Maryam yang dikirim oleh musuh bekerja sama dengan VOC, menjebol benteng ini saudara, sampai menyerang pasukan keraton yang ada di dalam.
pelajaran sejarah Keraton Kartosuro. Semoga bermanfaat. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang Anda dapat setelah menonton video ini, dan komen juga lokasi mana atau daerah mana yang ingin saya ulas di video selanjutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe Jogja Cendikia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.